Aduh. Jadi kalau dulu ada KKN, kolusi, apa lagi? Korupsi, nepotisme. Sekarang nambah K satu lagi. Apa? Konspirasi. Tapi kalau bisa ngumpulin 350-an triliun, Gila. Wah, itu jamaah itu berarti bener nggak? Iyalah, Udah satu sistem itu. Oke, Pak jadi kita Mahfud. dukung Pak Mahfud nih pokoknya. Iyalah. Ya. Ayo Pak Mahfud maju. 5 negara ini akan membuat satu mata uang baru. Apa yang terjadi kalau Saudi gabung? Maka bagi saya lebih baik Indonesia ikut gabung. Harusnya tanpa Arab Saudi pun Indonesia udah dari dulu harus masuk. Masuk lah. Aku tuh heran sebenarnya. Oke, ini Iya menarik nih. Indonesia ini kenapa sih kalau mikir kelamaan? Apa nggak mikir jangan-jangan. Begitu turun bandara, ngobrol dong sama supir taksi. Sama juga. Pak, Indonesia mau kemana Pak? Supir Iya, Indonesia. iya. Wah, terserah Luhut Pak katanya. Terserah Opung Naburju. Ya, jumpa lagi dengan kami bertiga. Wah, ini ada Bu Koni. Pakai MU ternyata. Penggemar MU. Baru tahu gua. Gua MU dia MU. Wow, itu gak jelas. Enggak, gua pikir tuh Portugis kan. Oh iya. Karena gua pikir bajunya Aku dari dulu dari jauh ngeliatnya. Tapi tau nggak, gue bukan soal MU-nya, gue jatuh cinta sama Beckham. Oh, itu beda itu. Itu beda ya. Dia tuh selalu laki gitu ya. Oh iya dong. Jangan-jangan dia bela Rusia karena Putin. Oh iya dong. Soalnya is very strong leader. Karena kita butuhan begitu ya. Nah itu pagi-pagi tadi Pak Gita kirim aku WA. Gita Wirjawan. Jadi iya, paling penting apapun the story, meritokrasi itu penting. Meritokrasi. Oke. Yes. Setuju. Saya melihat ya, sebelum kita bicara, kita akan bicara BRICS hari ini yang juga banyak diminta oleh viewer kita. Bahwa memang kadang-kadang diperlukan satu orang leader doang tuh untuk mengubah organisasi, institusi atau negara. Ya, Atau Wowi selalu ngomong dunia. tuh. Singapura tuh hebat karena pernah ada Lee Kuan Yew. Ya kan, Malaysia karena ada Mahathir. Indonesia hebat karena pernah ada Soekarno. That's it. Dan Soeharto ini kita nggak boleh Oh hapus. iya. Karena iya. bagaimanapun kita tuh Ya. era pembangunan kita ya zaman itu. Iya. Jangan Penak. juga dihapus dong. Oh iya. Saya juga lah penak zamanku toh. Sambil senyum. Enggak, di gue pengen belakang. mendidik orang-orang kita ini menghormati pemimpin. Lo beneran? Iya. dong, kepala negara utamanya lah. Iya, waduh, ini jangan mantan presiden didakwa kayak Trump ya. Sampai sana juga nanti diskusinya. Oke. Orang selalu membandingkan enak zaman Soeharto atau setelah Soeharto. Ya kan gitu. Nah, tergantung Itu dia dari pasti mana, Gen keping X berbeda. itu pasti yang Apa? ngomong. Gen X itu pasti. Karena bini lu masih muda, bener nggak? Iya betul. Gen X. Coba kalau nanya sama baby boomers, ya? anak sekarang tuh Iya. generasi Zoom. Iya. Zoom Tapi disebutnya. kalau menurut gue sih kalau kita ngomong korupsi, jangan-jangan dulu lebih tertib ya daripada Lebih- sekarang. Kalau ada sekarang mah gila ada yang bilang sporadis. begini, dulu tuh kalaupun ada korupsi jelas siapa bagiannya apa. Sekarang udah kacau balau. Jadi ketidakmerataan korupsi terjadi kalau sekarang. Iya, kemana-mana. Kayak pol. Pol, iya. Yang ketawa. Sekarang korupsi itu ada di mana-mana ya, sampai dari level atas sampai level paling bawah. Iya. Waduh. Jadi kalau dulu ada KKN, kolusi, apa lagi? Korupsi, nepotisme. Sekarang nambah K satu lagi. Apa? Konspirasi. Hehehe. Karena mulai dari bawah Konspirasi berkonspirasi. dalam 3 itu. Iya, Iya. jadi KKKN gitu-gitu. Korupsi, kolusi, konspirasi. Karena korupsinya dulu individual, sekarang korupsinya berjamaah. Korupsi itu susah mas kalau individual. Mas. Begitu ya? Pasti butuh tim Berstruktur selalu. ya? Nggak mungkin. Ada sistem. Ini Kalau gurunya nih, karena ini gurunya, pernah saya kan di-study. auditor. Kalau korupsi sendiri itu nyolong namanya itu. Oh. Ada barang Gitu ya? terkapar ambil gitu ya. Tapi dong. kalau korupsi pasti sistem yang udah Pasti terbentuk. ada sistem. Iya, benar juga sih. Dan sistem sehebat apapun kalau terjadi kolusi pasti jebol. Oh, ini Iya. nasihat Ilmu baru. ini. Nah, kemarin yang mau korupsi inget ya? Iya. Kalau yang kemarin itu kayak apa yang kris dipalsu itu individu. Ya kan? Tapi gak gede, itu nyolong. Tapi kalau bisa ngumpulin 350-an triliun, Gila. Wah, itu jamaah itu berarti bener nggak? Iyalah, pastilah. Udah satu sistem itu. Oke Pak jadi kita Mahfud. dukung Pak Mahfud nih pokoknya. Iyalah. Ya. Ayo Pak Mahfud maju. Dia mau buat itu ya, pansus ya dia. Walaupun DPR menolak. Kita dong, ya. rakyat Indonesia bisa menuntut bahwa pansus itu ada. Betul, Kenapa? betul. Jadi kita menikmati betul show bagaimana Pak Mahfud menantang anggota-anggota Keren. DPR itu ya. Ayo, ada data sih nanti saya buka. Aneh-aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia marah ke Jaksa Agung, ngomong aja, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Saya kira ini tidak relevan. Silakan Intrusi Pak Habib. pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib. Apa?
Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan pimpinan. Ini konten Saya apa minta ini? Pak Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR? Disampaikan saja sekarang nanti. Saya sampaikan sekarang. Pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Bentar. Lu yang bener. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud jelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Dan netizen yang keren-keren. Dengan tenang gitu. Iya, luar biasa. I love you Pak Mahfud. Oke, kita ngomong tentang BRICS ya. BRICS sekarang wacananya untuk bersatu akhirnya kejadian juga dan menguatkan bahwa 5 negara ini akan membuat satu mata uang baru. Mungkin Mas Woi bisa lebih mengupdate tentang BRICS. Jadi kita itu harus memperhatikan bahwa ada BRIC atau disingkat apa, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Dan itu merupakan 50% populasi. 40%. Sekian. 3 miliar orang. Ya, 3 miliar sekarang manusia. udah 8 miliar loh. Oh, bukan 7 lagi. Enak aja loh. Kemana aja lu, udah 8 miliar, Wi. 8 miliar. Berapa bulan lalu kita tepat 8 jadi miliar. 1,4 miliarnya China dan 1,4 miliarnya India. India gitu ya. itu 2,8. Nah. Tambah Rusia nomor 5 ya. Makanya, dan Ya. yang menarik adalah ada 2 negara yang saat ini eager untuk bergabung, yaitu Saudi, gitu ya. Saudi confirm katanya September gabung. Gabung ya. Oh oke. Kalau Iya, itu gabung Kan menarik. Agustus mereka ini kan, mereka Gitu. akan bikin apa KTT. Nah, dulu 40% negara ini menggunakan transaksinya menggunakan dolar Atau euro. atau Ya. euro atas transaksi sesama negara mereka. Nah, ini ada menarik sebelum saya menceritakan sampai sana. Dalam teori MMT, Modern Monetary Theory, yang penggagasnya adalah Michael Hudson, terus yang mempromosikannya kemudian namanya Stephanie Kelton, di mana saya adalah mungkin orang yang mempromosikan ini di Indonesia, itu mengingatkan bahwa defisit is myth. Jadi defisit itu mitos, bayangin. Kan loh, kalau kita dagang sama Thailand, misalnya kita beli berasnya Thailand, kemudian kita katakanlah angkanya 10 juta dolar gitu ya. Kemudian Thailand beli ketannya Indonesia 1 juta dolar, artinya kita defisit 9. secara teori, Ya. teori yang di ini. Tetapi bagi MMT, defisit itu mitos. Kalau kita belanjanya pakai baht, dia belinya pakai rupiah. Itu nggak ada urusan sama defisit. Gitu. Nah, jadi begitu dia berdiri sendiri, nah kita tahu bahwa saya juga udah mengingatkan tahun 80-an, Michael Hudson itu guru besar ekonomi di Peking University. Salah satu muridnya adalah Xi Jinping. Jadi yang mempromosi, jadi di konsep bernegaranya China secara ekonomi sejak tahun 89 itu sudah MMT, sudah Modern Monetary Theory. Jadi mereka memang dedolarisasi, anti MMT itu artinya dedolarisasi itu Mengurangi ketergantungan kepada dolar. dolar. Kenapa nggak 2 negara? Nah, BRIC tahun ini di antara 5 negara itu, Ya. dolarnya tinggal 4%. Dan itu turun terus dari sejak 2019, 2020. Mereka udah pakai yuan, Mereka pakai sesamanya. Pakai local currency. rubel ya. Pakai rubel. Nah, Oke. Pakai rupi. apa yang terjadi kalau Saudi gabung? Maka bagi saya lebih baik Indonesia ikut gabung, karena Indonesia itu ketergantungan pada dolar membeli produk Timur Tengah. Kita kan 1,5 juta barel per hari. Jadi 1,5 Produksi juta kita barel. paling 600. Paling 600. Jadi 600.000 ya? 800-an itu kita import. Impornya pakai dolar. Ini yang membuat kita menjadi negara yang Sangat tergantung pada pada dolar. Kalau udah Saudi bergabung di BRIC, belinya bisa pakai rial. Ya. Jadi kita sudah mulai bilateral, dan hal inilah akan menguntungkan. Jadi defisit itu jadi mitos beneran karena kita tidak bergantung lagi pada pada US currency. Jadi US dollar bukan lagi devisa. Segalanya. Bu, Gitu. bukan nih, belum ada bau-baunya Indonesia akan bersikap. Karena kan udah diajak oleh Putin nih. Lo gabung aja. Dari dulu kan kita diajak Ini yang gabung. gua gemes denger dia Jadi ngomong tadi. double I kan? Iya. BRIC I-nya 2, Iya, India dan double I. Indonesia. Ini yang gue Gila. gemas tadi pas dia ngomong tadi, kenapa mesti nunggu Arab Saudi baru sudah waktu Indonesia?
Harusnya tanpa Arab Saudi pun Indonesia udah dari dulu harus masuk. Masuk lah. Aku tuh heran sebenarnya. Oke, ini menarik nih. Loh, kita udah lihat lah. Pokoknya dunia itu kan terbagi global north, global south. Dan menurut aku untuk membangkitkan keseimbangan kembali ya, to build the world anew kalau keseimbangan itu konsepnya Bu Koni. Ini harus diingetin nih teman-teman, karena dia sangat Soekarno di dalam ideologi itu. Bukan cuma Soekarno, gue juga sangat Putin. Oke, lanjut. Ini benar. Tadi sangat Beckham. Jadi maksud aku, jadi dunia ini mesti berimbang. Nah, buat aku karena aku tuh latar belakangku defense, aku tuh akan melahirkan teori bahwa kekuatan negara itu elemennya tuh sederhana di era demokrasi. Sebenarnya kekuatan negara itu elemennya ekonomi, militer, critical mass, sama will atau kehendak negara itu. Tapi katanya semua negara modern tuh hilang tuh elemen lain, hanya tinggal 2 elemen. Dan itu saling berhubungan. Ekonomi dan militer. Jadi which one which itu akan menguatkan negara. Nah, jadi karena kita itu sekarang pengadaan bikin gua puyeng kepala, ya kan? Lagi militer. Roadmap pertahanan juga gua agak kenapa nggak nyambung sama konsep perang outward lookingnya poros maritim dunia. So I put down a bit tentang militer. Ya, gue tapa beroto dulu tentang militer sampai waktunya. Nah, tapanya di Moskow lagi. Tapanya di Moskow. Saint Petersburg. Makanya menurut gue ekonominya sekarang mesti bangkit. Itulah kenapa dari awal aku tuh heran ya. Indonesia ini kenapa sih kalau mikir kelamaan? Apa nggak mikir jangan-jangan. Keterlaluan loh. Kalau menurut saya sih playing safe, you know. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kita betul harus memperhitungkan segalanya. Tapi kalau orang udah maju dari tahun 2000 berapa nih? 2012 ya? Awal-awal kan 2012 tuh konsepnya. Ini udah 2022, 10 tahun. Mikirnya panjang banget, Bos. Play safe. Maunya gue gini, lu cara mikir lu bernegara itu seperti lu bikin korupsi. Tersusun, ya kan? Tersistem, cepet. Bener nggak? Gue herannya kenapa kalau korupsi bisa tersusun, tersistem dan cepat. Kenapa kalau kompak? Kenapa kalau buat kepentingan nasional nggak tersusun, tersistem dan cepat? Salah nggak kalau gue nanya kayak gitu? Jadi kita mesti khusus korupsi nih kayaknya. Gue inget ya. Kursus anti korupsi. Bukan. Gimana korupsi itu bisa berjalan? Berarti kan dia menjalankan dengan sistematis dan birokrasinya benar. Nah, maksud gua kita ambil positifnya, tapi bukan dipraktikkan kita jadi koruptor. Bagaimana kemudian kita shift kecepatan itu, cara berpikir itu, sistem itu diaplikasikan kepada kepentingan nasional. Itu tadi gue bilang nggak usah nunggu 10 tahun masuk BRICS. Masa kita nggak bisa hitung sebentar? Lagi semangat. Masa sih nggak bisa ngitung dari jumlah orang aja gitu kan? Kita udah gede banget. Semua orang naksir kita kalau GDP lumayan. Posisi kita, my goodness, posisi kita yang posisi strategik, yang eksis atau fulcrum atau whatever you name it itu. Apalagi sekarang abad Asia itu nggak ada duanya. Jadi itu gadis cantik yang super seksi, tapi nggak tahu value yourself. You know what I mean? You think too much, akhirnya nggak ada yang lamar lu gitu. Iya bener lu. Nggak milih kiri, nggak milih kanan, ngambil posisi tengah. Milih kiri takut resiko, kanan takut resiko. Dia nggak milih pun sebenarnya berisiko. Inilah yang terjadi kepada kita. Nah, padahal menurut tadi pagi WA, ini tuh kan sekarang ini adalah kesempatan emas ya. Kalau kita mau maju, pertama dari masalah tadi currency, masalah mata uang, masalah investment dan lain-lain. Tetapi yang gue suka banget ditutup dengan bagaimanapun itu terkait erat dengan meritokrasi. Jadi kita nih boleh berharap BRICS segera masuk. Nggak usah panjang-panjang lagi. Panjang lah. Mikir ya, karena memang sudah banyak positifnya gitu kan. Dan ada sih kajian udah dibuat? Rasanya nggak ada juga. Nggak di kita nih gitu. Di mana yang silent aja. Ini kalau masalah kayaknya pertimbangan kita BRICS itu cuma gini, ntar Amerika marah nggak? Ntar gitu loh. Bukannya kepentingan nasional. Itu. Sewot gitu loh. Itu. Jadi gue tuh kadang-kadang heran sama cara kita berpikir. Kalau kita begini nanti Amerika marah. Kalau kita begini nanti Australia marah. Ini loh. Go to hell mereka bikin apa-apa juga nanya kita marah atau enggak. Kayaknya kita bangsa yang terlalu mikirin orang lain sampai baju gini. Kenapa sih lu pakai baju MU? Lu terlalu MU ya? Kita terlalu mikir kalau dia mau gue pakai gue suka Beckham bener ya. Kayak kita kemarin terlalu sorry ini di luar ya. Terlalu kemarin mikirin Palestina gitu. Nah Palestina aja pelatihnya orang Israel gitu loh. Saya nggak tahu gitu. Kenapa kita mikirin orang? Ya, ini jangan dipolitisasi lah pernyataan saya. Tapi ini masuk ke yang gue mau poin gue ngomong. Tahu nggak apa? Ternyata pendidikan kita itu ada yang salah. Jadi pagi-pagi dulu, pendidikan mana nih? Sekolah? Cara kita sistem education kita. Jadi tadi pagi itu gue ngedengerin Profesor Bari, anak umur 9 tahun udah jadi profesor di Da Vinci University. Dia tuh speech-nya ngomong begini, anak 9 tahun speech depan semua PhD graduates. Dia bilang gini, education kita tuh ada yang salah karena 3 elemen yang dilupakan. Love, empathy,
Satu lagi gue lupa lagi karena baru dengar tadi pagi. Pokoknya 2 itu yang gue ingat ya, love dan empathy. Jadi education kita itu cuma angka, tapi lupa love dan empathy. Nah, coba kalau kita masukkan unsur love tanah air tadi atau empathy kepada sesama misalnya kan nggak akan Bu, kalau pendidikan kita ya, sorry to say, kita kemarin bercanda. Kenapa sih kalau Indonesia Piala Dunia main orang Indonesia membelanya tuh Belanda gitu. Belanda tuh kan siapa gitu. Ya, jadi karena kita lupa sejarah. Oh ya, kita tidak dididik untuk kadang-kadang perlu loh kita membenci orang yang pernah menjajah kita. Kenapa? Supaya kita ada semangat untuk mengalahkan. Ingat ke Korea ya. Korea itu sangat gak suka sama Jepang. Aku sangat malah mengagumi the power of hate loh. The power of hate. Orang kan banyaknya percaya the power of love. Tapi the power of hate is very important. Asal kita positif ya. Itu disebut dengan output. Itu disebut dengan sweet revenge. Betul. Sweet revenge. Jadi sweet revenge itu kita lebih sukses gitu kan. Kita mukulin dia gitu kan. Bukan mukulin dia, bukan lah. Kita bukan kayak Mario dong. Larinya ke sana sih. Langsung ilfil gua. Iya. Saya bilang kalau pendidikan sejarah kita tidak diajar sejarah untuk melakukan balas dendam. Balas dendam itu kan bisa asal positif. Tapi sweet revenge tadi. Sweet revenge itu seksi kalau gue bilang. Wah. Drivennya hit. Wah, yang keren ya lo. Oke, kita balik ke BRICS. Ini kan implikasinya kita dengar dolar udah mulai menurun ya dengan adanya BRICS komitmen ini ya Wi ya. Jadi gini, aku tuh pikir gini, belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lovable. Dan itu diakui kalau dan dari didukung survei, oleh hampir semua partai politik Indonesia. Partai mendukung semua, benar nggak? Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh. Saya pernah suatu hari dulu diceritakan di tahun 2005, 2006 kalau Pak Presiden SBY memanggil seseorang lah, katakanlah salah satu 9 naga jam 2 siang ke Cikeas gitu. Itu jam 12 sudah duduk rapih klimis. Gitu ya. Si 9 naganya. Siapapun yang dipanggil. Ya. Terus di tahun 2013 masa-masa akhir begitu beliau memanggil, oh maaf Pak, masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sama di awal-awal Pak Jokowi begitu dipanggil jam 2, jam 12 lapih klimis diam, udah di depan pintunya beliau gitu kan. Yang menariknya ini intelijen ya. Nih makanya nih. Ini fakta. Yang terakhir yang menariknya adalah Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck. Lem itu bebek lumpuh. Di mana kayak udah tinggal setahun lagi dia udah nggak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBY, maaf, bukan bicara tentang beliau saja, tapi di seluruh pejabat. Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir, Biden, siapapun itu di tahun terakhir itu sudah lame duck namanya di dunia bicaranya. Nah, tidak terjadi di Pak Jokowi. Mas Helmi dipanggil sekarang nih, datang 2 jam sebelumnya udah klimis duduk wangi di depan kantornya dia, bener nggak? Itu tapi artinya, jangan salah loh, gue dipanggil Pak Jokowi gue nggak datang. Nah itu kapan tuh? Karena nama gue Helmi bukan Jokowi gitu. Itu juk bapak-bapak kan. Sorry motong, silakan. Bapak-bapak nih. Terus. Ini kita melihat bahwa ini fenomena baru dan ini harus diingatkan kepada mestinya semua. Kan bisa dimanfaatkan ya. Nah, itulah yang kita bilang bahwa beliau sampai akhir setahun setengah dari jabatan politik dia aja tidak ada efek. Ya semoga kita akan tahu ya sikap Indonesia itu karena kan kita diundang oleh BRICS untuk masuk. Apakah kita akan masuk atau tidak ya, atau kita bertahan seperti ada intip kiri, intip kanan dan nggak ngapa-ngapain juga. Tapi kalau tadi gue balik ke keseimbangan Global North dan Global South, harusnya kita masuk lah ya. Udah nggak ada lagi excuse apa? Karena ketidakseimbangan tadi 1 miliar manusia mengontrol 7,6 miliar manusia kan begitu kalau kita lihat dari renggangan ekonomi. Nah, inilah kesempatan paling nggak kita go 50-50 kalaupun bayangkan ya kalau Indonesia masuk, Turki masuk, Bangladesh masuk. Kalau kata Lavrov ada 12 lagi negara mau masuk. Oh iya, mau masuk. Argentina mau masuk. Argentina mau masuk. Venezuela itu Bu, jangan-jangan kita lebih dari 50% populasi. Sekarang aja ada 40%. Kalau digabung tuh iya betul. Ya, lebih 50%. Kita negara nomor 4 terbesar. Jadi emang kalau tadi yang gue salah, secara populasi memang kita saat ini BRIC adalah 40 something, tetapi secara ekonomi, GDP kita udah di atas G7.
Udah di atas G7 itu Bayangin, maksudnya. karena kita itu udah BRICS itu udah 31%. Betul. G7 cuma 30%. Jadi we are bigger. Itu dari bigger, negara especially kalau superpower dengan itu. BRICS itu kan even bigger gitu loh. Apalagi Itu Indonesia maksudnya. masuk. Arab Betul. Saudi, saya nggak nyangka loh Arab Saudi mau masuk. Karena kan selama ini kita tahu negara bonekanya kayak setengah bonekanya Darling Inggris Amerika, lah. ya. Inggris ya, dari awal gitu. Memutuskan untuk masuk. Dan kita tahu kan duitnya banyak banget nih. Mau bangunnya banyak banget nih. Kita kalau Pangeran Salman. Jadi saya pikir ini akan sangat berpengaruh Jadi tadi untuk gue Amerika. nyontek tuh apa yang lupa satu lagi elemen education itu. Jadi love, peace, dan empathy. Nah, kenapa tadi si Arab tuh bisa berubah? Iya. Dia akhirnya kembali kepada kepentingan nasional kalau gue bilang. Oh iya. Jadi Iya. walaupun tadinya dia boneka, lama-lama dia pikir, deh kepentingan nasional gue kayaknya buat Iya. gue peace lebih penting. Dan tadi yang gue bilang karena interventingnya antara hubungan ekonomi dan militer, ya dia dulu kan sekarang akhirnya ke sana. Ini kalau udah national interest dibawa atau kepentingan nasional inilah yang acara kita ini sebenarnya ya wake up call, alarm untuk mengingatkan bahwa bernegara itu yang paling penting adalah nation interest. Ya. Atau kepentingan nation interest. Nah, nation interest saat ini di Indonesia tidak jelas. Nation interest itu ternyata internasional. Ini pernah di dalam satu talk show gue pernah cerita, mungkin gue ulangi lagi di sini. Untuk tahu nation interest sebuah bangsa, gue paling gampang waktu itu naik taksi, gue tanya supir taksi ke Singapura. Supir taksi nanya, Pak supir taksi, Singapura ke depan mau kemana sih? Dia bilang, Pak kami itu small country. Kami dikelilingi sama banyak negara-negara besar dan pertama kami adalah hub country katanya. Kemudian kami jadi hubnya transportasi. Kemudian kami jadi financial country. Ke depan kami jadi entertainment country Pak. Jadi kan sudah ada kasino. Karena kita tahu dulu kasino cuma ada di Vegas gitu Ya ya. itu karena pertama ya masyarakatnya paham negaranya mau kemana. Ya. Kedua nggak munafik. Di kita ini munafiknya nggak kuat gue. Bisa di kepala gue. Lu ngomong kasino soal bikin gue jadi darah tinggi. Maksud Setuju, aku, ya dong. Ya, setuju. Kalau memang jadi maju karena kasino, why not? Ya kan? Jangan sok-sok. Ya dilarang aja. Bila perlu kayak Malaysia lah. Orang Islam nggak boleh main. Nggak boleh main, tapi silakan kalau untuk seluruh dunia mau main, betul Oh, nggak? iya. Orang luar Dan kita kalau suruh main. orang Islam yang kaya raya mau masuk ya urusan lu sama Tuhan. Ngapain lu masalahin? Itu yang maksud gue. Karena pajaknya kasino gede gitu ya. Nah, balik lagi ke itu. Jadi waktu kita tanya dia tahu negaranya mau kemana. Exactly. Jadi Ya. berarti kan komunikasinya bagus. Terus saya bilang, oke, saya bilang, wah supir taksi. Begitu turun bandara, ngobrol dong sama supir taksi. Sama juga. Pak, Indonesia mau kemana Pak? Supir Iya, Indonesia. iya. Wah terserah Luhut Pak katanya. Terserah opung naburju. So, Bu Koni, Mas Yes. Bowie, apa sih yang membuat Indonesia menjadi akhirnya Gini, nggak makanya terlalu tadi bersikap Oke, gitu ya? kenapa? Berkali-kali. Satu hal dulu ya, makanya tadi gue sebut Pak Harto. Sejelek-jelek Pak Harto ya, gue tuh masih ingat waktu kecil di TV. TVRI udah gue pengen lempar waktu itu. Kan selalu ada rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Ya, Ya. GBHN. GBHN. GBHN, garis besar haluan negara. Dulu waktu gue kecil apa sih nih ya? Kan kita lagi nonton film kartun seru-serunya gitu. Iya. Tapi itu ternyata kan jadi membentuk gue yang sekarang jadi idealisme banget. Iya. tuh. Sebenarnya loh. Ada tahapan ke depan Ada ya? tahapan ke depan, Jelas ada gitu. jelas ke depan menjadi Repelita. apa. Iya, rencana pembangunan 5 tahun jangka pendek kan, Iya. baru kemudian garis besar haluan negara, gitu loh. Kayak sekarang kita bangga banget Indonesia 2045 jadi 5 besar, 4 besar. Tapi kita mau jadi apa? Do we know? Nah, Gitu jadi loh. sejak tahun 2002 terjadi perubahan yang faktor fundamental. Jadi saya ingat waktu 2002 itu kan Menko Polhukamnya kalau nggak salah Pak SBY ya, kalau nggak salah. Dia kenapa sih menyebut SBY itu ada karena ini dimanis-manisin gitu, iya. Iya. Ada apa? Terus zamannya Ibu Mega menjadi presiden, terjadi perubahan yang paling mendasar adalah Undang-Undang 245 berubah menjadi Undang-Undang 2002. Itu sangat fundamental sekali. Nah, 2002 Undang-undang itu, tentang apa itu? salah satunya adalah pemilihannya menjadi langsung. Tadinya kan tidak langsung. Benar nggak? Kemudian TNI Polri keluar dari DPR. Keluar Dari parlemen, MPR. kan? Iya, jadi Dari wakil Ya. apa? Jadi gini, Padahal mereka nggak boleh milih kan? 1 juta manusia ini, Iya. tentara dan polisi ini, Manusia pilihan nih. manusia pilihan, Manusia Iya. pilihan. dia tidak boleh memilih, tapi tidak ada wakilnya di parlemen. Harusnya, Tetap dong ada. harusnya ada wakilnya. Jadi Iya. ada fraksi TNI, ada fraksi Polri. Polri, gitu TNI ya. Polri lah. Jadi karena mereka ini ada Sespim, ada Sesko, mereka ini terlatih. Nah yang sekarang ini yang ngontrol siapa yang ngontrol dia? Itu Iya. gara-gara 2002. Dan yang paling parah tidak ada GBHN. Karena itu sejak itu diputuskan,
Yang ada hanya ngabisin anggaran tahunan itu. Nggak ada rencana ke depan mau Indonesia mau jadi apa. Misalnya mau jadi hub country kayak untuk 2045 kan Indonesia Mas, Bos. Top 4 atau top 5 dunia. Tapi saya sih apa sih tahapan-tahapannya? Sama itu, sama tadi keterkaitannya antara mau jadi top 4 dunia sama IKN jadi kota satelit baru atau apa. Nah, kan harusnya kita jadi tahu kenapa itu kan kurang. Lebih kenapa lambang-lambang, kenapa mesti Garudanya enggak? Kalau gue pengen tahu, oke IKN di situ. Lalu mau bangun apa lo? Misalnya tiba-tiba Aki 2 tuh mau dibikin apa? Misalnya nih, Aki 2 kita mau bangun lebih strategis seperti apa? Gitu loh. Atau Aki Tengah kita akan buka dengan reason bahwa tentara kita sekarang outward looking defense misalnya. Enggak ada. Offense itu bahasa itu. Kebijakan enggak, gua enggak sebutnya offense. Kebijakan maritim ya, sampai ada Menko Maritim. Iya kan? Apa gitu? Tol maritim saya nggak tahu nih. ASDP bagus, ya? Tol maritim itu gini, aku kebetulan kenal bagus, tapi jalan apa enggak, Bu? Enggak seperti yang diharapkan. ASDP so far aku harus appreciate kan aku bisa bandingkan sebelum ada ASDP dan ada ASDP. Ada Pelni. Iya, tapi menurut aku kurang gitu loh. Harusnya kurang, itu yang lebih. saya bilang. Ya, jadi di beberapa daerah di Alki 3 kalau nggak salah masih terbatas kapalnya, masih kecil. Idenya bagus banget, Bu. Betul, idenya bagus banget, tapi kan tidak seperti yang kita harapin. Wah, ini mah keren banget. Karena mungkin Menko Maritim kan harusnya nggak ngurusin baterai gitu ya, kalau menurut gue. Gue juga jadi bingung. Jadi kebanyakan ngurus baterai lupa ngurus laut. Bisa juga ya. Itu jangan pada nutup muka. Tapi gini, ada satu yang menarik. Jadi di Indonesia itu kalau kita tanya arsiteknya nggak ada. Ini arsitek pertahanan. Jadi kalau di Amerika, kita bicara Amerika karena negara ini udah lebih dari 200 tahun negara demokrasi. Bukan otoritarian lah. Enggak, gue nggak terima kalau ngomong kayak gitu. Karena gue merasa gue jadi arsitek bangsa. Gue ngomong DPR. Itu didengerin semua orang apa enggak? Ini yang gue mau cerita. Jadi waktu gue pernah ngomong di DPR di mana, ada masa anggota dewan ngomong gini, Bu Koni, Indonesia itu besar. Jadi masalahnya banyak. Gue bilang, Pak, koordinat kita nggak pernah berubah. Dari dulu juga besar. Nomor 1 ya. Nomor 2, Pak Surya Paloh. Kon lu lahir salah zaman. Salah zaman, salah waktu. Jadi pikir lu udah kemana, ya kan? Bangsa yang lu lagi ajarin nih ceritanya belum sampai, kata dia begitu. Rusia kan lebih besar dari kita. Jadi gini, kita harus ada namanya National Security Council. Kita ada Economic Council. Kita harus ada Health. Penasihat-penasihat itu dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Boleh nggak saya katakan Indonesia kekurangan teknokrat? Kayaknya kekurangan action deh kita. Kalau orang pintarnya banyak ya. Nggak kekurangan banyak teknokrat tapi di luar sistem gitu. Nah itu jadi tadi kekurangan elemen meritokrasi yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini teman-teman meritokrasi ini harus bukan itu kalau ngomong bener-bener kelebihan zamannya. Meritokrasi itu lu kayak Bang Surya deh. Merit itu adalah sesuatu orang yang hidup dengan prestasi, benar nggak? Dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya ilmu, punya pengalaman, dan itu orang-orang yang disebut merit kan, itu ada award of merit gitu ya kalau di kampus gitu ya. Nah, orang-orang merit ini harusnya adalah berada dalam posisi yang namanya pejabat atau menjabat. Dialah yang dikasih amanah, orang-orang yang merit. Nah, kadang-kadang saat ini masih like and dislike memilihnya, bukan terserah deh, gue nggak suka sama dia, gue suka sama lu nggak bisa, nggak apa-apa deh, yang penting gue suka sama lu. Nah, like and dislike atau nggak gini, selain itu ada gini, kok ada menurut gue ada yang bukan, kalau gue boleh kritik presiden, gue bangga banget sama presiden gue, tapi kalau bangga kan nggak berarti gue nggak boleh kritik ya. Gue jadi bingung gini, kelihatannya kok tiba-tiba dipilih, gue juga bukan underestimate orang, tapi kelihatannya untuk meraih partai-partai lain, maka anak-anak muda atau anak-anak yang punya partai dimasukin ke posisi-posisi yang menurut aku mungkin mereka punya skill, tapi apakah ya kan? Jam terbang sudah cukup. Ini ada hubungannya sama baju olahraga nggak nih? Gitu loh. Glory. Oke. Jadi balik ke BRIC. Jadi kita menyarankan di forum ini adalah untuk pemerintah segera bergabung, gitu ya. Kalau perlu, kalau pemerintah belum yakin atau Pak Presiden belum yakin, Pak, kita bertiga siap berkonsultasi. Atau kita memanfaatkan ASEAN aja udah dahsyat ya. Aduh, kalau ASEAN, kalau gue enggak deh. Indonesia tuh dahsyat. Jadi ini yang gue nggak sama. Ada yang pernah bilang diplomat, gue nggak sebut, diplomat saudara ngomong gini, ASEAN nggak bisa ditinggalkan karena dia kendaraannya Indonesia. Gue bilang salah. Indonesia itu roda dan setirnya ASEAN. When we are gone, we are ASEAN driving. Tuh Nah, maksud aku kenapa jadi kebalik? Jadi kalau gue bilang enggak, kita yang harus tentuin sikap kerja apa, jangan nunggu ASEAN. We lead ASEAN untuk bergabung ke. Apalagi ASEAN itu ada FPDA. Presidennya kita sekarang kan?
Siapa? ASEAN yang lagi ininya. Sedang Ya, presiden ya. ya, ya. baru-baru ya. Berarti kan kita bisa ngelit kan? Bisa lihat. Harusnya. Sekarang gue mau cerita ya. Mata uang se-ASEAN aja udah keren. Gue kan dari dulu kan ngomong soal bagaimana poros maritim dunia itu harus dikuasai. Artinya kan Indian Ocean, Pacific Ocean. Kita ketua IORA Indian Ocean itu, apa sih strategi kita ke Indian Ocean misalnya? Gak ada waktu keketuaan. Padahal gue udah bilang, tau gak gue ngomong apa di Sesko? Angkatan laut kita mesti nyampe ke Kutub Selatan. Sekarang 39% area, 49% area Kutub Selatan yang dikuasai Australia. Itu 13% punya Indonesia. Navy kita masih ke sana. Oh iya? Nggak nyampe berarti. Oh, nggak tahu ya ceritanya. Nggak tahu saya. Buka Kutub Selatan. Itu dia tarik garis lurus si Australia itu di sini, sama di ujung pulau dia yang paling jauh itu Christmas ya. Ini zona eksklusif. Bukan. Jadi dia tarik garis dan dianggap itu aja, makanya di Kutub Selatan itu punyanya Australia. Padahal kan di tengah ada Indonesia kok kita mau tarik garis juga. Oh, tarik Iya, horizontal garis gitu gini ya, Bu ya? Betul. Nah, Oh, tarik vertikal. Maksud aku Cina yang jauh aja dia sudah bangun the Great Wall of China di Kutub Selatan dengan alasan Navy-nya mempelajari environment. Tapi tahu dong maksudnya apa? Iya, Karena Navy gitu. yang dikirim. Lah Indonesia itu yang gue bilang dibilang salah zaman gue lahir. Gimana dong? Jadi Ini jangan manusia time traveler tuh. iya kayaknya gue mau trail gitu. Dari masa depan ke sini gitu. Tiba-tiba pengen jadi tukang nyamat. Oke. Oke. Jadi berharap diskusi kali ini kita ngomong alur ngidul karena rasa cinta kita kepada Indonesia supaya kita bersikap ya. Mungkin kita udah melihat lah. Kita harus punya keberanian gitu untuk apa? Ya bergabung ke BRICS misalnya, atau kita punya apa tindakan strategi lain yang memanfaatkan kebesaran Indonesia gitu ya Bu Dan ya. keberanian lihat ini buat aku tuh jadi pelajaran ya. Kalau sampai betul korupsi itu terjadi sedemikian besar dan masif, Ya. berarti ada ilmunya dong. Ya. Nah orang-orang itu coba kita hire deh. Kita ambil ilmunya lu gimana sih? dibalik. Tapi dibalik buat justru entainya kan, Iya, gitu. Keren dong. Bener nggak? Itu ada satu buku yang namanya Think Opposite. Opposite. Oke. Jadi kalau Oh, iya. hidup kita mereview seseorang ya, kalau lo review hidup lo, kalau hidup lo screw up, lo gampang apa yang lo pikirin, tindakannya opposite, pasti lo positif jadinya. Iya. Bener nggak? Karena selama lo berpikir bertindak lo jadi negatif hidup lo, screw up, penuh utang, korupsi dan lain-lain. Kalau ini dibalik dengan ini jadi think opposite. Mereka para koruptor nih, oke, lu gini pikirnya, oke, tindakannya jadi terbalik. Pasti Indonesia menjadi negara non korupsi harusnya kan gitu kan. Keren kan? That's Pokoknya susah. selamat pusing deh mikirin kalau kita bertiga ngobrol. Kita cukup udah lebih 30 menit nih kayaknya ya. Oke, kita akan bahas tentang topik selanjutnya. Silakan kalau ada ide, ada usulan ya, ada pertanyaan, silakan. Kita akan coba diskusikan dan jangan lupa kita sebentar lagi akan mulai off air ya. Saya pikir masyarakat Indonesia terutama calon-calon pemimpin perlu ya pengetahuan atau wawasan tentang geopolitik. Kita jumpa lagi dengan kami ya di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Glory.